Kemudian di dalam hadis ini Rasulullah mengingatkan kepada kita bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai, Allah Subhanahu wa taala murka kepada siapa? Al-fahisal bazia, kepada orang-orang yang berbuat fahish, berbuat hal-hal yang keji, berbuat hal-hal yang nista, berakhlak mazmumah. Allah marah kepada orang-orang seperti itu. Allah tidak menyukai kepada orang-orang yang seperti itu. Makanya kita harus membentuk diri kita agar kita berakhlak dengan akhlak yang karimah dan menjauhi sejauh-jauhnya akhlak yang bersifat mazmumah. Jadi yang kita warisi itu adalah akhlak yang mulia, dan yang kita jauhi itu adalah akhlakul mazmumah, akhlak yang buruk, akhlak yang tercela, akhlak yang tidak terpuji. Itu semuanya harus kita jauhi. Imam Abu Zakaria Al-Anbari di dalam kitab Adabul Imla wal Istimla, di mana Abu Zakaria Al-Anbari mengutip dari kitab Min Wasoya Al-Ulama li Thalabatil Ilmi halaman 10. Beliau menjelaskan ilmu bila adab kanari bila hatab. Ilmu tanpa adab itu bagaikan api tanpa kayu bakar. Wa adabu bila ilmi, dan adab tanpa ilmu karuhi bila jasadi, bagaikan ruh tidak memiliki jasad. Jadi antara ilmu dengan adab itu tidak bisa dipisahkan. Ilmu saja tidak ada adabnya, itu mendatangkan keburukan. Adab saja tidak berilmu, itu juga mendatangkan keburukan. Lalu yang mendatangkan kemaslahatan apa? Yang mendatangkan kemaslahatan kalau ilmu itu didasarkan kepada adab. Adab ditegakkan di atasnya ilmu. Ilmu diletakkan di atas adab. Barulah dia mendatangkan kemaslahatan. Jadi banyak terkadang kita melihat orang ilmunya dalam, banyak ilmunya, tapi adabnya tidak ada. Padahal adab itu mendahului ilmu. Al-adabu qablal ilmi. Adab itu sebelum ilmu. Makanya para ulama di masa yang lampau itu mengikuti Nabi. Sebelum diberi ilmu, yang ditanamkan itu adalah adab. Dalam Quran pun diceritakan tentang adab, di mana para sahabat tidak boleh meninggikan suara kepada Nabi. Wala tarfa'u aswatakum ala fauka sautin Nabi. Jangan kamu tinggikan suaramu di atas suara Nabi. Karena apa? Karena asbabun nuzul ayat itu, ada beberapa sahabat yang kalau memanggil Nabi itu tidak memuliakan. Nabi di dalam kamarnya, dia di luar,
Dia memanggil Nabi dengan teriak-teriak. Turunlah ayat itu. Jangan kamu tinggikan suaramu di atas suara Nabi. Perlakukanlah nabimu itu dengan penuh kemuliaan. Jadi ada adabnya, ada akhlaknya. Yang tidak beradab oleh Allah ditegur di dalam Al-Quran. Begitu juga Nabi mengajarkan adab kepada para sahabat. Kemudian para sahabat menerapkan nilai-nilai adab itu dalam kehidupan rumah tangga mereka. Di dalam kitab Al-Istidlal Ilmil Amal halaman 31, Imam Yusuf bin Al-Husain mengatakan, bil adabi nafhamul ilma. Dengan adab kamu akan memahami ilmu. Jadi orang yang tidak beradab itu susah memahami ilmu. Jadi ilmunya orang yang tidak ada adab itu hanya sebatas kerongkongan dan lisan, tidak mengendap di dalam dada. Kalau orang itu beradab, ilmunya itu menembus kerongkongan, mengendap di dada, sehingga dia bisa merasa-rasa berkaitan dengan ilmunya itu. Tapi kalau ilmunya itu tidak didasarkan kepada adab, dia hanya sebatas kerongkongan sampai lisan. Sehingga pada waktu dia menyampaikan ilmu itu tidak ada nilai-nilai strategis, tidak ada nilai-nilai adab. Yang dia sampaikan kadang-kadang memang benar, tapi pada saat dia sampaikan dengan cara-cara yang tidak berakhlak, orang tidak akan menerima ilmu itu. Sama seperti kita menyuguhkan susu kepada orang, tapi tidak kita letakkan di dalam gelas. Susu kita suguhkan, kita letakkan di dalam tempurung kelapa. Padahal gelas ada, cangkir yang bagus ada, tapi kita sengaja menuangkan susu itu ke dalam tempurung, lalu kita suguhkan, silahkan minum. Jadi orang yang akan meminum berpikir, memang isinya susu, tapi kok disuguhkan ke saya pakai tempurung, sedangkan gelas ada, cangkir ada, kenapa disuguhkan kepada saya pakai tempurung? Kalau begitu, ini bukan pemberian yang ikhlas, ini penghinaan. Ini tidak berakhlak, ini tidak beradab. Meskipun yang diberikan susu, sulit orang menerima susu kalau kita memberikannya di dalam tempurung, sedangkan gelas ada, cangkir yang bagus ada. Jadi itulah adab. Adab itu akan sangat mempengaruhi ilmu seseorang. Imam Malik di dalam kitab Hilyatul Auliya juz 6 halaman 330, beliau mengatakan ta'allamul adab qabla an tata'allamal ilma. Belajarlah adab, kata Imam Malik, qabla an tata'allamal ilma, sebelum kamu mempelajari ilmu. Jadi apa yang disampaikan oleh Imam Malik ini berdasarkan kepada cara yang diterapkan oleh Nabi. Jadi Nabi mengajarkan adab dulu, baru mengajarkan ilmu. Imam Al-Lais bin Sa'ad di dalam kitab Syaraf
Ashabul Hadis halaman 122, kemuliaan orang-orang yang ahli hadis. Beliau menulis, antum ila yasirul adab ahwaju minkum. Kamu lebih membutuhkan adab yang sedikit ila kathirim minal ilmi, daripada ilmu yang banyak. Jadi adab yang banyak dengan ilmu yang sedikit itu jauh lebih baik daripada ilmu yang banyak tapi tidak punya adab. Ini tradisi yang dihidupkan di tengah-tengah ulama ahli hadis. Jadi adab yang banyak dengan ilmu yang sedikit itu lebih baik daripada ilmu yang banyak tapi tidak punya adab. Ulama-ulama ahli hadis menekankan penekanan seperti itu. Makanya seperti Imam Bukhari, Imam Muslim itu dalam menentukan kesahihan sebuah matan hadis dan kesikohan para sanad, yang dilihat adalah kredibilitasnya. Jadi bukan hanya kapabilitasnya, bukan hanya kemampuannya, tapi kredibilitasnya, akhlaknya bagaimana. Imam Bukhari pernah tidak jadi mengambil hadis dari seorang sanad gara-gara dia melihat sanad itu memanggil cucunya dengan mengatakan dalam genggaman tangannya ada makanan. Ternyata setelah si cucu datang, dibuka telapak tangan si kakek, tidak ada apa-apa. Imam Bukhari langsung kembali, tidak jadi mengambil hadis dari orang itu. Karena apa? Karena dia menipu kepada cucunya. Dia panggil cucunya, wahai cucu, ini ada makanan di dalam genggaman kakek. Si cucu datang, pada waktu dibuka tidak ada apa-apa. Imam Bukhari melihat orang itu, sedangkan Imam Bukhari akan mengambil hadis dari orang itu. Lalu Imam Bukhari pulang, tidak jadi mengambil hadis dari orang itu. Kenapa? Tidak kredibel, tidak berakhlak. Cucunya sendiri pun ditokoh, apalagi yang lain. Jadi sampai seperti itu. Ulama-ulama ahli hadis itu menetapkan apakah seorang sanad itu kredibel atau tidak. Jadi dilihat pada sisi akhlaknya. Sehingga ulama para ahli hadis mengatakan, kamu lebih membutuhkan adab yang sedikit daripada ilmu yang banyak. Biarlah ilmu sedikit, adab sedikit, itu lebih bagus daripada ilmu banyak pun tapi tidak punya adab. Ini penting. Karena apa? Karena kerusakan sebuah generasi itu akan dimulai dari kerusakan adab dan akhlaknya. Kalau generasi itu sudah rusak adab dan akhlaknya, maka rusaklah keseluruhannya. Ini harus kita perhatikan dengan baik.